Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Elina Sari. Saat ini saya terdaftar satu mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2022 jurusan Geografi di Universitas Negeri Malang. Hari ini Selasa 13 Desember tahun 2022 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di unit pendidikan saya di MA Darussalam Bumiagung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 11 IPS dengan materi pokok kualitas kependudukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siap. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran supaya apa yang kita laksanakan mendapatkan berkah, ya kita mulai dengan kegiatan doa. Silakan ketua kelas seperti biasa memimpin doa. Doa mulai. Ya, baiklah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu mau tanya sesuatu. Pernah nggak kalian mengamati jenis-jenis pekerjaan yang ada di wilayah tempat tinggal kalian? Pernah. Coba ada pekerjaan apa saja ya di sana? Petani. Ya, ada yang sebagai petani, apalagi? Ada yang sebagai pedagang. Ada yang sebagai kuli, apalagi peternak, ada yang sebagai pejabat, apalagi ada buruh, penjahit, kemudian ada pekerja kantoran enggak? Oh, ada yang sebagai dosen? Ya, oke. Ibu mau kasih tunjuk gambar ke kalian, nanti silahkan diamati. Nah, ini adalah gambar aktivitas penduduk yang ada di sekitaran tempat tinggal kita. Ada gambar satu, ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Gambarnya pejabat, ya pejabat, ibu pejabat dan kawan-kawannya, betul ya? Iya. Kemudian yang kedua, pengamen. Ini masih sangat banyak sekali ya di tempat kita. Ya, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya ada gambar apa? Yang di sini? Ya, guru sedang melakukan sosialisasi. Jadi mulai gambar satu tadi ada pejabat, kemudian yang kedua ada pengamen, kemudian yang ketiga ada pemulung, yang keempat ada guru. Nah, sekarang pertanyaan Ibu ya, kira-kira yang menyebabkan perbedaan pekerjaan penduduk itu disebabkan oleh apa? Pendidikan yang bagaimana coba? Kok bisa beda itu gimana? Silahkan tunjuk tangan. Piye? Bagaimana? Katanya pendidikannya beda. Kalau buruh itu pendidikannya gimana? Kalau pejabat pendidikannya gimana coba? Oh ya, silahkan. Dari lulusan sekolah. Lulusan sekolah yang gimana? Kalau SD, MTS itu bisa jadi pejabat atau bisa jadi dosen misalnya? Tidak. Yang jadi pejabat atau dosen itu biasanya mereka yang lulusan kuliah. Iya, kuliah, betul. Nah, kemudian kalau dari macam-macam pekerjaan yang sudah Ibu tayangkan tadi, menurut kalian ini ada pengaruhnya nggak terhadap kesejahteraan yang mereka miliki? Ada atau tidak? Kok nggak yakin kayak gitu? Ada atau tidak?
pengaruhnya gimana? Coba tunjuk tangan. Tunjuk tangan, pengaruhnya bagaimana? Coba. Katanya ada, tadi yakin. Ayo, pengaruhnya bagaimana? Ya, silahkan. Pengaruhnya pada kesehatan dan ekonomi. Nah, ekonomi ya, kita bicara ekonomi atau pendapatan. Bagaimana sih pengaruhnya pekerjaan tadi terhadap pendapatan? Kita contohkan pemulung dan seorang dosen misalnya. Bagaimana bedanya? Pendapatannya jauh lebih besar dosen. Kemudian ada pengaruhnya nggak terhadap tingkat kesehatan? Gimana? Kalau seorang pemulung kan bekerjanya itu di mana-mana gitu. Misalnya dosen dia di dalam ruangan. Jadi tingkat kebersihannya itu beda. Oh, yang pertama mempengaruhi tingkat kebersihan. Katanya kalau pemulung itu kemana-mana biasanya dan biasanya itu berada di tempat sampah. Sedangkan kalau dosen itu biasanya ada di dalam gedung, bisa mempengaruhi kesehatan. Apalagi selain itu? Apalagi? Ayo, nggak usah takut kalau mau jawab. Apalagi? Coba Ando, apa? Ya. Makanan. Pemulung pendapatannya? Ke tingkat kesehatan bagaimana? Oh iya, kasih aplaus dulu untuk kawan kita. Oke. Ada yang mau menambahkan? Terutama dengan makanan. Makanan, gimana makanannya? Yang saya lihat, seorang pemulung itu biasanya mencari makan dari sisa-sisa apa itu tetangga, biasanya kan dikasihkan ke orang pemulung, sedangkan dosen bisa beli yang dia mau di tempat-tempat restoran, tempat rumah makan yang segi kesehatannya itu tinggi daripada seorang pemulung itu tadi. Oke, betul sekali ya. Oh, boleh kasih tepuk tangan untuk kawan kita. Ya, jadi itu tadi ya, bisa berpengaruh terhadap tingkat kesehatan maupun tingkat pendapatan penduduk. Maka dari itu, kalian mulai dari sekarang silahkan rajin-rajin untuk sekolah ya. Dan kalau bisa nanti silahkan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi supaya ke depannya nanti kalian bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ya, sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan. Nah, apa yang Ibu sampaikan di awal tadi itu adalah yang terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang kualitas penduduk ya, tentang kualitas penduduk. Semalam sudah Ibu kasih e-modul yang Ibu kirim ke WA group, sudah dibaca semuanya ya? Sudah dibaca? Oke, ada yang belum baca? Oh, siapa yang belum baca? Masya Allah, kenapa belum dibaca? Nanti silakan dibuka lagi ya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya. Nah, nanti setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini melalui pengamatan dari berbagai data ataupun sumber dari diskusi kelompok juga presentasi, kalian diharapkan mampu menyimpulkan kualitas penduduk dan dapat menemukan serta memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kualitas penduduk secara tepat ya. Jadi ini nanti akan Ibu bagi menjadi 6 kelompok ya, akan Ibu bagi menjadi 6 kelompok. Silahkan nanti masing-masing kelompok gabung dengan anggota kelompoknya masing-masing, dan ini nanti setiap kelompok akan Ibu berikan sebuah permasalahan ya. Dari permasalahan tersebut kalian nanti silahkan ditemukan penyebabnya dan pemecahannya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya silahkan gabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ini kelompoknya.
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oh iya, 4-nya tidak ada. Mungkin kedel tadi ya. Tak cekkan kembali. Untuk kelompok 4 itu anggotanya adalah Habib Pratama, Robi Akbar, Dinda Wiji, Livia, kemudian Siska, itu kelompok 4. Ya, Ibu kasih waktu 2 menit, silahkan gabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kemudian kelompok 2, 3, 4, 5, 6, silahkan. Hadap-hadapan. Sudah, kalau sudah semuanya duduk, nggak ada yang ngobrol ya. Perhatikan ke depan. Ya, jadi masing-masing kelompok ini nanti akan Ibu bagikan sebuah lembar kegiatan peserta didik. Ya, ini nanti yang akan kalian pecahkan. Apa sakit? Nah, ini kenapa tidak menyatu? Laki-laki dan perempuan tidak menyatu. Ya, nanti perhatikan ke depan dulu. Ya, jadi di situ ada 2 permasalahan. Ya, masing-masing 3 kelompok itu punya permasalahan yang sama. Kelompok yang punya permasalahan yang sama itu kelompok 1, 3, 5, kemudian kelompok 2, 4, dan 6. Nah, untuk kelompok 1, 3, dan 5, coba perhatikan. Kalian akan mendapatkan data ini. Sudah, silakan di situ dibuka di LKPD-nya masing-masing. Silakan diamati datanya. Sudah ketemu ya? Nah, jadi ini adalah data tingkat pendidikan yang ada di Kabupaten Oki. Ya, mulai dari tahun 2012 sampai yang terbaru itu ada di tahun 2020. Ya, ada di tahun 2020. Nah, bisa kalian cek, ya, bisa kalian cek di data ya. Dari tahun ke tahun ternyata masyarakat itu yang menamatkan ke tingkat perguruan tinggi itu hanya sekitar berapa persen? Iya, 3% saja, 3,05. Kemudian yang SLTA sederajat hanya sekitar berapa? 15,82%. Sedangkan yang lulusan SLTP itu sekitar 23,24. Kemudian yang lulusan SD sederajat 35,99, sedangkan yang sama sekali tidak bersekolah itu sekitaran 21,90. Kalau kalian lihat dari data tersebut, kebanyakan masyarakat kita itu masih sebatas di lulusan SD. Nah, menurut kalian permasalahan yang muncul di wilayah kita yang berkaitan dengan pendidikan itu masalah apa? Ekonomi. Apa? Tentunya ekonomi yang pertama, Bu. Ya. Dan yang kedua, dukungan orang tua. Nanti kalau dari ini tingkat pendidikan, masalahnya adalah rendahnya tingkat
pendidikan. Nah, nanti bisa kalian tuliskan di LKPD itu ya. Masalahnya untuk kelompok 1, 3, dan kelompok 5 itu berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan. Nah, kemudian lanjut ke kelompok 2, 4, dan kelompok 6. Nah, kalian disuruh mengamati ini adalah persentase tingkat kemiskinan yang ada di wilayah kita, di mana bisa sampean lihat yang punya persentase kemiskinan paling tinggi itu adalah di Kabupaten Musi. Nah, berarti di situ nanti untuk rumusan permasalahannya adalah tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah. Nah, kemudian di situ nanti juga ada pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama tadi sudah kalian jawab, masalah apa yang terdapat pada data. Kemudian masalah yang kedua, apa yang menyebabkan permasalahan tersebut dapat terjadi? Sertakan data atau informasi yang mendukung. Nih ya, kemarin kalian sudah Ibu kasih tugas untuk melakukan wawancara terkait dengan tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan. Sudah kalian lakukan ya? Sudah semua ya per kelompok? Oke, sudah. Itu nanti silahkan dijadikan sebagai data pokok yang mendukung jawaban Anda. Ya, dengarkan. Nah, selain data pokok yang sudah kalian ambil ketika wawancara, nanti kalian juga silahkan cari data pendukung di internet. Ya, bisa itu dari artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Paham ya? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mana? Nih, dampak apa saja yang akan ditimbulkan dari adanya permasalahan tersebut? Dan pertanyaan yang keempat, apa saja sih alternatif solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi dampak permasalahan tersebut? Nah, nanti hasil kerja kelompoknya silahkan kalian tuangkan di lembar diskusi yang ada di bagian belakangnya LKPD. Nah, ada kan? Tuh. Nah, masalahnya apa? Nanti silahkan dituliskan. Kemudian sampai di bagian kesimpulan. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Alternatif solusi itu ya hal apa yang bisa kalian lakukan atau yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang sudah kalian tuliskan tadi. Ya. Nah, nanti sembari diskusi silahkan kalau ada yang mau tanya silahkan tanya lagi nanti ya. Ini pertanyaannya. Ibu kasih waktu 25 menit cukup ya? Nah, cukup. Ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok 1 akan mempresentasikan tentang data presentasi pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diberikan oleh Bu Rizka. Seperti pada tabel di sini, tingkat pendidikan orang-orang di Ogan Komering Ilir itu sangat sekali rendah. Seperti pada contoh di tahun 2019, Ya ke sana hadapnya kawannya. Nah, sip. Disimak yang lainnya. data pendidikan orang yang tidak mempunyai ijazah di tahun 2019 ada 21,90%. Begitu juga dengan orang yang hanya lulusan SD ada 35,99%. Begitu juga dengan yang lulusan SLTP ada 23,24%. Sementara perguruan tinggi hanya ada 3,05%. Sangat sedikit sekali, bukan? Terus urung langsung iki loh. Terus langsung ini, Bu. Yo. Masalah apa yang terdapat pada data tersebut? Masalah tentang tingkat pendidikan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terus? Apa yang menyebabkan permasalahan tersebut dapat terjadi? Sertakan data atau informasi yang mendukung. Iya, Bu. Apa yang menyebabkan permasalahan tersebut dapat terjadi, sertakan atau informasi yang mendukung. Dari hasil wawancara kelompok kami, orang-orang sekitar kami banyak sekali orang-orang yang tidak menyelesaikan pendidikan, dikarenakan ekonominya tidak mencukupi, kurangnya motivasi untuk belajar, fasilitas sekolah yang kurang memadai. Dampak apa saja yang akan ditimbulkan dari adanya permasalahan tersebut? Yaitu meningkatnya pengangguran, susahnya mencari pekerjaan, dan lanjut. Apa saja alternatif solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi dampak tersebut? Yaitu pengangguran, susahannya, memberikan dana kepada orang yang tidak mampu agar dapat menikmati pendidikan layak, membuat program wajib belajar, membangun sekolah gratis. Coba Ibu mau tanya kepada kelompok 1. Kemarin sudah melakukan wawancara? Sudah. Siapa yang diwawancara? Silakan dijelaskan. Bangga. Ya. Tangga saya. Siapa yang kamu wawancara? Ibu bapak saya. Oh, yang diwawancara dari kelompok 1 itu adalah sebagai contoh adalah ibu bapaknya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ibu bapaknya dari Fauzi dulu ya. Ibu bapaknya Fauzi itu lulusan pendidikan apa, Fauzi? Maaf ya. Ibu saya sama bapak saya lulusan SMA. Tapi ya belum tamat, masih kelas 2 gitu. Oh, berarti masih Keluar. lulusan SLTP. SLTP. Nah, kemudian dari yang Fauzi tanyakan, apa sih penyebabnya kenapa ibu bapaknya Fauzi waktu itu tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi? Yang pertama
kurangnya motivasi atau dukungan orang tua, dan Kurangnya motivasi ya dan dukungan orang tua. Terus dan kurangnya ekonomi juga, kurangnya ekonomi. dana untuk masuk ke sekolah. Kurang dana katanya. Iya. Terus apa lagi? Dan waktu itu juga bapak dan ibu saya kan sekolah sambil bekerja, jadi gimana gitu ya, nggak kayak kita sekarang. Kita sekarang kan ada yang mondok, ada yang di rumah, paling bantu apa biasa gitu. Oke, itu kalau dari wawancara yang sudah dilakukan oleh Fauzi. Coba Ibu mau tanya ke anggota kelompok yang lainnya. Nah, silakan dikasihkan mikrofonnya. Ya. Aduh, kayak itu Ya. Kemarin juga sudah melakukan wawancara ya, Ya, dengan orang tuanya. Orang tua atau siapa yang diwawancara? orang tua. Orang tua. Ya. Siapa namanya, Dok? Niken. Niken. Kemarin Niken juga melakukan wawancara dengan orang tuanya terkait dengan tingkat pendidikannya. Nah, sekarang Ibu mau tahu tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh orang tuanya Niken itu tingkat pendidikan apa? Kalau ibu saya SMA, Kalau ibunya SMA sudah lumayan bagus ya. Terus bapak sudah lulus, lulus apa? lulus SMA. Lulus SMA. Mama belum lulus. Oh, kalau bapaknya itu sudah lulus SMA, tapi kalau ibunya belum. Ya, Ya, ini kan rumahnya di mana? di Bumi Arjo. Sumiarjo. Kenapa waktu itu ibunya Niken memilih untuk tidak melanjutkan sekolah? Karena Sama, ada maaf sama. karena ekonomi yang tidak mencukupi. Ekonomi tidak mencukupi. Pasingan yuk. Nggak ngerti. Terus apa mana? Apalagi? Terus menikah, Bu. Oh iya, selain ekonomi yang tidak mencukupi, ya, ternyata ibunya Niken itu memilih untuk menikah muda. Ya, dengan bapak saya. Awas semua. Sudah itu Sudah, Bu, saja. ya. Oke, untuk selanjutnya ganti kita. Siapa namanya? Nama saya Anissa Lama. Anissa Lama. Ya, Lihat saya. Anissa Lama juga sudah wawancara. Sama saya wawancari kakak saya sendiri, dia lulusan MTS. Yang diwawancarai adalah kakak yang lulusan MTS. Coba Iya. alasannya kenapa? Yang pertama pasti ekonominya tidak mendukung. Lalu akses untuk ke sekolah itu juga susah. Ekonominya tidak Mendukung. mendukung, kemudian Aksesnya. untuk ke sekolah itu susah. Susahnya seperti apa? Coba diceritakan. Itu sekolahannya jauh, Bu. Jauh. Sekolahannya jauh. Kamu tinggalnya di mana? Saya di Sindang. Di Sindang. Sekolahannya jauh, masya Allah. Ya pokoknya sekolahnya jauh gitu aja lah. Ya, sekolahannya jauh. Ya, Baiklah. Kak. Ada lagi yang mau ditambahkan oleh kelompok 1? Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok 1. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada kelompok yang lainnya ya. Kelompok yang lainnya silahkan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Kelompok yang beda masalahnya mungkin boleh tanya, dan kelompok yang permasalahannya sama nanti silahkan memberikan tambahan dari apa yang sudah kalian temukan. Oh ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat kelompok Anda, apakah pendidikan akan mempengaruhi tingkat pendapatan seseorang? Beri contohnya di lingkungan tempat tinggal kelompok Anda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi begini, menurut kelompok saya, pendidikan sangat penting.
Pekerjaan mempengaruhi. Pendidikan sangat mempengaruhi dalam pendapatan seseorang dikarenakan semakin tinggi pendidikan, maka akan semakin mudah seseorang untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Contoh seperti kakak saya tamatan S2 sarjana hukum dan sekarang bekerja sebagai sebagai pengacara di Jogja. Sekian jawaban dari saya. Ya, apakah ada yang mau ditambahkan oleh kelompok berapa? Dua. Kelompok Menurut tanggapan Anda, bagaimana dengan orang-orang yang ternyata tidak menamatkan pendidikan tinggi tetapi juga bisa kaya raya? Contohnya tetangga saya yang tidak lulus SMP tapi kaya raya. Ya. Dengar ya yang lainnya pertanyaannya ya. Ya, tadi kan kelompok 1 mengatakan bahwasanya tingkat pendidikan itu sangat mempengaruhi yang namanya tingkat pendapatan. Tapi mereka sanggar lagi lah. Tetangga saya itu ada yang tidak sekolah tinggi, tetapi juga kaya. Bagaimana tanggapannya? Ya begini, memang ada juga yang seperti itu. Tetapi walaupun dia tidak melanjutkan pendidikan tinggi dan mendapat pekerjaan dan dia bisa sukses, tidak. Tapi kan itu bekerjanya dengan cara yang cukup susah dan rumit, mungkin panas-panasan. Berbeda dengan orang yang berpendidikan tinggi gitu. Akan lebih mudah bekerjanya walaupun dia belum sukses gitu. Ya, betul sekali ya. Jadi itu salah satu pentingnya pendidikan. Ya, baiklah, itu tadi adalah serangkaian kegiatan pembelajaran kita yang membahas mengenai kualitas kependudukan yang terutama ada di wilayah kita. Memang masih ada beberapa kayak masalah-masalah dari kualitas penduduk yang ada di wilayah kita. Coba dari kalian, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Oh, silakan Nadira, boleh berdiri. Apa yang bisa disimpulkan? Kesimpulannya adalah permasalahan kependudukan di Sumatera Selatan yang berkaitan dengan kualitas penduduk. 1. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. 2. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Oke, baiklah kasih plus dulu. Jadi benar sekali ya, beberapa permasalahan kependudukan yang ada di provinsi kita atau yang ada di wilayah kita itu adalah diantaranya yang pertama rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Nah, selain rendahnya tingkat pendidikan, masalah yang kedua itu adalah rendahnya tingkat rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Nah, rendahnya tingkat pendidikan, kemudian pendapatan, ini nanti pasti akan berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kesehatan. Itu ya, itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, siapa yang bisa ngasih kesimpulan yang kedua? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah tingkat pendidikan rendah dari bab 1 kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan rendah. 2. Keterbatasan biaya. 3. Sarana pendidikan yang kurang memadai. 4. Tingginya angka pernikahan dini. Baik ya, salah satu teman kita tadi mengatakan bahwasanya penyebab dari tingkat pendidikan masyarakat kita yang masih rendah itu diantaranya yang pertama disebabkan karena kesadaran masyarakat kita akan pentingnya pendidikan itu masih rendah. Nah, kemudian yang kedua adanya keterbatasan biaya. Kemudian yang ketiga ternyata di beberapa wilayah
Dia itu letaknya agak di pedalaman sana. Ternyata di sana itu tingkat sekolah yang ada itu hanya SD, ya, hanya di tingkat SD saja. Jadi kalau ada yang mau melanjutkan sekolah ke jenjang yang selanjutnya, mereka itu harus ngalahin itu, ya, harus keluar, dan itu jaraknya sangat jauh, dan kondisi jalan yang ada di sana itu masih sangat susah. Nah, hal ini juga menjadi salah satu pemicu anak-anak yang ada di sana itu lebih memilih tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Nah, kemudian yang keempat tadi dikatakan bahwasanya tingginya pernikahan di usia dini. Itu beberapa hal yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan yang ada di wilayah kita. Ya, itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga. Oh ya, silakan. Saya akan menyampaikan kesimpulan tentang tingkat pendapatan sosial di suatu wilayah. Yang pertama, banyak masyarakat yang bekerja keras dengan upah yang minim, kecil, dan yang kedua, kecilnya lapangan pekerjaan dalam suatu daerah atau masyarakat. Yang ketiga, pendidikan masyarakat terlalu rendah. Ya. Terima kasih. Baik. Kemudian tadi si Fauzi mengatakan atau menyimpulkan bahwasanya yang menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan yang ada di wilayah kita itu karena sebagian besar masyarakat yang ada di wilayah kita itu pekerjaannya hanya sebagai buruh kasar. Nah, seperti yang kita tahu, kalau yang namanya buruh ya itu upahnya juga relatif kecil gitu ya. Kemudian yang kedua, karena minimnya lapangan pekerjaan yang ada di wilayah kita, dan yang ketiga, ternyata pendidikan yang ada di wilayah kita itu masih rendah. Itu kesimpulan yang ketiga. Kesimpulan yang keempat, Beberapa alternatif solusi meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah bisa memberikan beasiswa, memberlakukan program wajib belajar, dan melakukan pengembangan sekolah. Sementara untuk meningkatkan pendapatan, kita bisa membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pendidikan. baik ya. Nah, itu tadi kesimpulan selanjutnya adalah tentang alternatif solusi yang bisa dilakukan untuk menangani beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kualitas penduduk yang ada di wilayah kita. Nah, dari sini ada yang belum jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, berarti pembelajaran kita untuk hari ini ya cukup sekian. Oh ya, selanjutnya ada sesi tes atau evaluasi. Evaluasinya adalah evaluasi mandiri. Nanti akan Ibu kirim soalnya lewat Google Form ya. Semuanya silakan dikerjakan, langsung dikirimkan. Nanti hasilnya akan langsung Ibu koreksi. Paham ya? Baiklah, untuk hari ini cukup